Oke, kita akan membahas yang A, yaitu pengertian kuartil. Apa sih pengertian kuartil? Pengertian kuartil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, berikut ini yaitu rumus dari kuartil. Keterangannya yaitu Q kuartil yang ke E, kemudian yang N banyaknya data, kemudian yang terakhir I yang ke E. Selanjutnya yaitu B, jenis-jenis kuartil. Nah, di sini saya akan menjelaskan apabila panah ini ke kiri, itu data menunjukkan bawah, dan selanjutnya panah yang ke kanan itu menunjukkan data atas. Nah, yang bawah ini yaitu jenis-jenis dari kuartil tersebut. Yang di satu itu dibagi dengan sampai yang terkecil 25% dan yang terbesar 75%. Sedangkan yang kedua yaitu data tengah dibagi yang paling terkecil 50% dan yang terbesar 50%, itu sama. Kemudian yang ketiga, data yang paling atas dibagi yang paling kecil 75% dan yang paling besar 25%. Selanjutnya ini ada bab C, di mana ada interpretasi kuartil, yaitu ada 3. Yang pertama, kuartil pertama atau simbol dari Q1 adalah sebuah nilai yang menyatakan 25% dari keseluruhan data nilainya lebih kecil dari Q1 dan 75% lebih besar dari Q1. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu kuartil 2 dengan simbol Q2. Adalah nilai yang menyatakan 50% dari keseluruhan data nilainya lebih kecil dari Q2 dan 50% nilainya lebih besar dari Q2. Di sini ada D, yaitu mencari kuartil data tunggal. Nah, langkahnya di sini ada 2. Yang pertama, menyusun data dari yang terkecil ke yang terbesar, dan yang kedua, menentukan kuartil dengan rumus. Nah, di sini ada yang ketiga, yaitu kuartil ketiga dengan simbol Q3. Adalah sebuah nilai yang menyatakan 75% dari keseluruhan data nilainya lebih kecil dari Q3 dan 25% nilainya lebih besar dari Q3. Nah, ini adalah rumus untuk mencari kuartil. Yang pertama adalah untuk mencari kuartil bawah atau Q1. Rumusnya adalah Q1 sama dengan 1/4 kali N plus 1. Dan yang kedua adalah Q2 atau kuartil tengah. Dengan rumus Q2 setengah kali N plus 1. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir atau kuartil atas dengan rumus Q3 sama dengan 3/4 kali N plus 1. Setelah mencari kuartil tunggal, data tunggal, sekarang kita mencari kuartil data kelompok. Di sini langkah-langkahnya ada 6 langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan letak kuartil 1, 2, dan 3 dengan rumus yang awal tadi, yaitu kuartil 1 sama dengan 1 kali N per 4, Q2 2 kali N per 4, dan Q3-nya 3 kali N per 4. Yang kedua, menentukan tepi bawah dari kelas kuartil. Yang ketiga, menentukan frekuensi kumulatif dari data kelompok tersebut. Yang keempat, menentukan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dan yang kelima, menentukan panjang kelas. Langkah terakhir yaitu menentukan letak kuartil dengan rumus. Yang pertama ada kuartil bawah. Itu rumusnya TB plus 1/4N min JFKI per FI dikali C. Yang kedua, kuartil tengah dengan rumus TB plus 2/4N min JFKI per FI dikali dengan C. Yang terakhir, kuartil atas itu rumusnya TB plus 3/4N
min JFKI per FI dikali dengan J. Keterangannya, yang pertama ada BB. BB itu tepi bawah kelas kuartil. Yang N itu adalah banyak bintang. JFKI itu jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. F-nya frekuensi kelas kuartil dan G yaitu panjang kelas. Nah, kita akan membuat diagram kuartil. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah menentukan nilai terendah, selanjutnya menentukan nilai tertinggi, lalu mencari kuartil 1, 2, dan 3, lalu mencari panjang boxnya dengan cara I, E, I, F. Langsung saja kita mencoba soal. Dari data ini, langkah pertama kita mengurutkan data dulu dari yang terkecil ke terbesar, lalu mencari nilai minimumnya yaitu 10 dan nilai maksimalnya ada 32. Nah, kita akan membuat diagram box plot. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah menentukan nilai terendah, kemudian menentukan nilai tertinggi, lalu mencari kuartil 1, 2, dan 3, lalu mencari panjang boxnya dengan cara I, E, I, F. Langsung saja kita mencoba soal. Dari data ini, langkah pertama kita mengurutkan data dulu dari yang terkecil ke terbesar, lalu mencari nilai minimumnya yaitu 10 dan nilai maksimalnya ada 32. Setelah mencari nilai minimum dan nilai maksimumnya, selanjutnya kita mencari Q1, Q2, dan Q3-nya. Yang pertama ada Q1, itu rumusnya 1/4 dikali N plus 1. Berarti 1/4 dikali 11 plus 1 sama dengan 12 kan? 1/4 dikali 12 itu 3. Kita lihat data ketiga adalah 16. Berarti nilai kuartil satunya adalah 16. Selanjutnya kuartil 2. Itu rumusnya 1/2 N plus 1. Berarti 1/2 dikali 12 hasilnya 6. Kita lihat data ke-6 itu adalah 21. Berarti hasil dari kuartil 2-nya adalah 21. Selanjutnya kuartil 3. Itu rumusnya 3/4 dikali N plus 1. 3/4 dikali 12 hasilnya 9. Kita lihat data ke-9 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini berarti datanya nilai kuartil 3-nya adalah 23. Selanjutnya kita mencari I, F. Itu dengan cara kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Berarti 23 dikurangi 16 sama dengan 7. Berarti panjang kotak yang akan kita gambar di diagram box plot tadi panjangnya adalah 7. Next, kita akan menggambar diagram box plotnya. Yang pertama di sini ada nilai minimumnya, itu adalah 10 tadi, dan maksimumnya 32 tadi. Selanjutnya di sini ada I1, di sini I2, dan di sini I3. Jadi cara menggambarnya itu pertama kita menggambarnya dari kuartil dulu, kuartil 3 dulu
itu setengah kali N plus 1. Itu setengah kali 12 sama dengan 6. Itu data ke-6 itu keberapa, yaitu dicari dari urutan kami 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 75. Dan untuk yang V3 ini 3/4 kali N plus 1 sama dengan 3/4 kali N plus 1 sama dengan 9. 9 ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 80. Dan untuk yang kedua itu interpretasi dari kuartil tadi. Itu yang pertama adalah Q1. Nilai K1 adalah 70. Memiliki arti kurang lebih 25% dari sampai mahasiswa memiliki sampel. Udah sampai. Nah, kuwi gak enak kok. Oke, yang selanjutnya itu interpretasi dari Q1, Q2, dan Q3. Untuk Q1 itu nilai K1 adalah 70. Memiliki arti kurang lebih 25% dari sampel mahasiswa memiliki nilai lebih kecil dari 70. Dan sisanya 75% memiliki nilai lebih besar dari 70. Untuk yang Q2 itu nilai K2 adalah 75. Memiliki arti kurang lebih 50% dari sampel mahasiswa memiliki nilai lebih kecil dari 75. Dan sisanya 50% memiliki nilai lebih besar dari 75. Untuk yang Q3-nya itu nilai K3 adalah 85. Memiliki arti kurang lebih 75% dari sampel mahasiswa memiliki nilai lebih kecil dari 85. Dan sisanya 25% memiliki nilai lebih besar dari 85. Selanjutnya ini contoh soal dari kuartil data kelompok. Ini sudah ada tabel, yaitu ada intervalnya, juga ada frekuensi, dan kita mencari frekuensi kumulatif. Caranya itu ini 1 tetap sama 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9, 9 tambah 2 ini 11, 11 tambah 1 12. Dan untuk selanjutnya adalah kita mencari letak dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ini. Caranya yaitu 1 baik, selanjutnya kita mencari letak Q1, Q2, dan Q3. Cara mencari letaknya Q1, Q2, dan Q3 itu dengan 1/4 kali N. Jadi N-nya itu diambil dari jumlah frekuensi 12. Jadi 1/4 kali 12 sama dengan 3. Data ke 3 ini masuk data ke 2. Itu intervalnya 15 sama 19 sampai 19. Dan untuk Q2-nya itu 1/2 kali N. 1/2 kali 12 sama dengan 6. Itu masuk data ketiga. Data ketiga itu intervalnya 20 sampai 24. Dan untuk Q3 itu 3/4 kali N sama dengan 9. Itu masuk ke data ketiga. Data ketiga itu 20 sampai 24. Dan untuk selanjutnya itu ada langkah yang kedua, itu tepi bawah. Mencarinya itu dengan tepi bawah 1 dari ini intervalnya itu 15 dikurangi 0,5, jawabannya itu adalah 14,5. Dan untuk tepi bawah yang kedua itu ada 20 dikurangi 0,5 adalah 19,5. Dan yang TB yang ketiga itu dari 20 juga, dan dikurangi 0,5 sama dengan 19,5. Dan untuk langkah yang ketiga adalah jumlah frekuensi sebelum kuartil. Jadi caranya itu menjumlah frekuensi dari I1, 3 itu I1 dari jumlah frekuensi kumulatif dari 1 I1 jadinya 1 tambah 3 4. Dan untuk jumlah frekuensi kumulatif 2 itu 1 3
sama dengan 9. Dan untuk yang terakhir itu jumlah frekuensi kumulatif yang ketiga itu sama seperti yang kedua, itu 1 tambah 2 tambah 5 sama dengan 9. Dan untuk panjang kelasnya itu dihitung dari interval, dihitung 10, 11, 12, 13, 14, itu ada 5. Dan untuk yang terakhir, langkah terakhir itu mencari nilai kuartil dari V1, V2, dan V3. Caranya, untuk yang pertama V1 itu tepi bawah ditambah dalam kurung 1/4 kali N dikurangi JFK1 per frekuensi 1 tutup kurung kali C. Untuk PB-nya itu ada 14,5 plus 1/4 kali 12 min 4 per 3 kali 5. Ini 14,5 plus 3/4, 3 dikurangi 4 per 3 kali 5. 14,5 plus min 1 per 3 kali 5. 14,5 plus min 5 per 3. Ini min 5 per 3 ini hasilnya min 1,67. Jadi 14,5 dikurangi 1,67, jawabannya adalah 12,83. Dan untuk selanjutnya itu ada I2. Caranya sama, yaitu PB plus 1/2 kali N min JFK 2 per F2 kali T. 19,5 plus 6 dikurangi 9 per 5 kali 5. 19,5 plus min 3 per 5 kali 5 sama dengan 19,5 plus min 15 per 5. Hasilnya 19,5 plus dalam kurung min 3 ini sama dengan 19,5 min 3. Jawabannya itu 16,5. Selanjutnya itu mencari V3. Itu sama seperti tadi, V1, V2 itu TB plus 3/4 kali N min JFK 3 per frekuensi 3 kali C. Jadi sama dengan 19,5 plus 3/4 kali 12 min 9 per 5 kali 5. Untuk 19,5 plus 0 per 5 kali 5. Jadi 19,5 plus 0 sama dengan 19,5. Untuk interpretasi dari V1 dan V2 dan V3 ini saya bacakan saja. Ini untuk V1. Jadi nilai K1 adalah 12,83, memiliki arti kurang dari 25% dari sampel di atas memiliki nilai lebih kecil dari 12,83 dan sisanya 75% memiliki nilai lebih besar dari 12,83. Untuk yang kedua, nilai Q2 adalah 16,5, memiliki arti plus kurang dari 50% dari sampel di atas memiliki nilai lebih kecil dari 16,5 dan sisanya 50% memiliki nilai lebih besar dari 16,5. Untuk yang ketiga itu 19,5, memiliki arti 75% dari sampel di atas memiliki nilai lebih kecil dari 19,5 dan sisanya 25% memiliki nilai lebih besar dari 19,5. Untuk selanjutnya ini pengertian desil. Jadi desil ini pengertiannya nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Yang kelima yaitu mencari desil data tunggal plus contoh soal. Pertama itu mencari data tunggal, langkahnya itu pertama menyusun data dari terkecil ke terbesar. Yang kedua menentukan letak desil. Rumusnya itu desil sama dengan I per 10 dikali N plus 1. Keterangannya I itu yang ke X ini maksudnya ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. N sama dengan banyaknya data. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama itu urutan data. Di sini sudah ada urutan data dari yang terkecil ke terbesar. Ada 30, 35, 40, 44, 54, 60, 65, 70, 74, 78, dan 80.
Di sini kita mencari desil kelima atau D5, itu rumusnya I per 10 N dikali N per 1 sama dengan I-nya itu 5 per 10 dikali N-nya itu 11 plus 1 sama dengan 5 per 10 dikali 12 sama dengan 60 dibagi 10 sama dengan 6. Jadi desil kelima letaknya di data ke-6 yaitu 60 di sini. Selanjutnya yaitu mencari desil ke-6. Itu rumusnya sama I per 10 dikali N plus 1, yaitu 6 per 10 dikali 11 plus 1 sama dengan 6 per 10 dikali 12 sama dengan 72 per 10 sama dengan 7,2. Jadi desil ke-6 itu letaknya di data ke-7 yaitu 65. Jadi 65 plus 0,2 dikali data ke-8 dikurangi data ke-7 sama dengan 65 plus 0,2 dikali 70 min 65 sama dengan 65 plus 0,2 dikali 5 sama dengan 65 plus 1 sama dengan 66. Jadi desil ke-6 itu adalah 66.